tiap hari latihan bareng, terus juga ya sama teman sendiri juga yang dalam arti udah final, ya bukan yang nggak mau menang ya, maksudnya siapapun pemenangnya pasti buat Indonesia juga, buat Tunggal Putra juga gitu. Jadi apa ya, jadi ya Level seneng stresnya juga beda gitu. ya? Level depresi, Level stresnya lebih tekanannya. kecil, lebih sedikit ya. Kalau Jojo juga gitu? Sama sih, jadi pas kemarin udah semifinalnya kan Ginting main duluan. Pas udah Ginting menang, pas saya juga menang jadi ya beda gitu loh. Lebih lega. Feelingnya lebih udah kita ya Indonesia gitu yang menang. Ya itu yang tadi gue bilang, siapapun, sebenarnya sweet-sweetan aja ya. Iya. Siapapun yang menang, Indonesia yang bangga ya. Iya. Ada buat Oni sendiri, tadi kan enggak lah aku juga mau menang. Kan biasanya kalau ketemu berdua yang paling sering menang siapa? Ketemu di Berdua, pertandingan, Oni sama ya menang kalah lah ya. Kalau iya. yang paling banyak Kalau pertandingan kan head to head tadi menang Ginting head to head. selalu menang Di pertandingan ya. unggul. Lebih unggul. Oni nggak punya excuse ya, baru ngalahin Excelsen, capek. Enggak lah, justru abis ngalahin Arsenal maunya langsung juara kan. Tanggung gitu. Kalahnya sama Jojo yang peringkatnya di bawah gue gitu. Agak sedikit merasa Apa tuh? terhina. Enggak lah. Ya memang inilah maksudnya bisa jadi apa ya namanya, kayak teka-teki juga lah di olahraga gitu Mbak. Maksudnya mau siapapun lawannya, mau ranking 1, mau sebelumnya menang berapa puluh kali gitu. Maksudnya kalau besok ketemu ya punya chance-nya sama-sama lagi gitu. Kita mulai dari 0-0 sama gitu. Jadi ya itu tadi saya bilang, kalau kita bisa prepare diri kita dengan baik, bisa masuk ke lapangan, siap semuanya. Di lapangan juga tadi bisa jaga maintenance mental pikirannya, terus pola permainan segala macem. Ya bisa menang gitu siapapun lawannya gitu. Jadi skill nomor 1, tapi suasana hati dan mental itu sebenarnya juga sangat sangat penting ya. mempengaruhi juga sih. Waktu kalau kita belajar dari Olimpiade 4 tahun lalu ya kalau nggak salah memasuki COVID, itu kan ada cerita yang nggak menyenangkan ya. Termasuk tragis sih, sudah sampai di All England, terus disuruh pulang karena dianggap satu pesawat dengan yang terkena COVID gitu. Itu pengalaman 2000 waktu itu jadi semacam ini nggak waktu kalian berangkat? Mengingat-ingat itu atau aku nggak mau pikirin itu? Ya itu kejadiannya kalau boleh cerita sedikit, itu pas banget aku sempet bertanding dulu. Ya betul. Pas banget itu aku beres tanding, abis menang, terus tiba-tiba referee datang ke tempat backstage. Terus dia bilang tim Indonesia udah nggak boleh bertanding lagi. Loh kenapa? Ya katanya setelah ditelusuri katanya penerbangan dari Turki ke Birmingham ada satu pesawat dengan yang terkena COVID gitu. Padahal kursinya tuh ya nggak tahu jauh banget gitu misalnya. Tapi tetap seluruh atlet tuh nggak boleh main gitu loh. Lah sedangkan kan saya sudah bertanding, berarti semuanya dong kena. Semuanya dong. Nah jadi di situ juga ya sempet kayak kecewa juga. Tapi ya setelah ya beberapa tahun setelah itu ya COVID juga sudah berlalu, ya udah nggak ada pemikiran itu sih. Pengalaman buruk yang waktu itu buat Oni diingat-ingat apa semacam kadang-kadang kan ada pengalaman buruk kita mau balas dendam, tapi in a good way, balas dendam dalam arti spirit bahwa mau memutarbalikkan pengalaman buruk itu menjadi pengalaman kemenangan. Yang All England 4 tahun lalu? Ya gimana ya, ya sama sih. Kayak Jonathan kan sempat main. Saya kan lagi siap-siap main tuh di kamar, lagi habis makan malam, di malam beresnya. Terus dia pulang, juga Ting, pulang kita nggak boleh main. Seriusan lu, gue baru mau berangkat itu. Baru mau berangkat gitu. Iya seriusan semuanya suruh pulang, maksudnya nggak boleh main lagi tim Indonesia katanya, karena yang tadi dijelasin. Padahal baru mau main. Kayak gitu banyak orang pada umumnya sering trauma. Atlet tuh boleh trauma nggak sih kalau gitu-gitu? Kalau saya sih enggak sih. Jangan ya. Trauma juga enggak, maksudnya ya tadi karena kita mungkin udah sering dalam fase kayak menang kalah jadi kayak mungkin lebih mudah berbesar hati gitu loh Mbak. Jadi kayak misalnya ya mungkin ya bukan rezekinya, kalau kita mau ngomong enaknya aja, gampangnya aja, bukan rezekinya. Jadi ya udah kita siapin lagi buat next turnamen, karena kan di badminton turnamen ini terus-terusan nih. Kalau kita nggak bisa recover, kalau nggak bisa move on, kalau anak sekarang ya, nggak bisa recover. Kayak kalau nggak bisa recover perasaannya itu ya berpengaruh ke turnamen-turnamen berikutnya.
Kalau boleh tahu tapi ada nggak pengalaman yang menurut Jojo atau Oni itu pengalaman yang paling terburuk sepanjang sejarah sampai saat ini perjalanan badmintonmu? Ada sih, pasti ada. Cuman pasti berbeda-beda juga gitu. Ada ya di pertandingan tertentu yang kayaknya kita udah prepare bagus banget. Kita rasa kayaknya bisa nih di pertandingan ini untuk ya at least menampilkan yang terbaik. Ya, karena kan kalau misalnya kalau menang tuh udah pastilah itu pengalaman terbaik. Apa yang disebut dengan pengalaman yang the best? Oh pasti ya menang lah, menang ini, Ceritain ono. yang lu ketiduran. Oh, ya itu kayaknya itu awal itu nggak pertama mungkin kali. lupa lah kayaknya. Ya itu bisa dibilang sih. Apaan tuh? Jadi waktu pertama kali ini pertandingan, aduh masih 2000 junior berapa lah, ya, 14. masih junior baru masuk banget di PBSI kan. Terus adalah kita dikirim untuk ke Eropa gitu, pertandingan di Eropa lah gitu. Aku baru pertama kali tuh ke Eropa kan, nggak tahu apa sih namanya jet lag segala macam tuh nggak ngerti lah. Tidurnya ya polos aja pagi. Oh ngantuk tidur aja. Ngantuk tidur aja polos gitu ngantuk. Nah sedangkan waktu itu masih bertanding satu hari tuh 2 sampai 3 kali karena masih pertandingan yang bawah lah gitu. Pertandingan pertama menang, pulang dulu. Padahal jedanya nggak terlalu jauh, paling cuma beda 2 jam gitu kan. Udah pulang tidur, pas bangun kaget dapat telepon. Jonathan kamu di mana nih segala macam. Ini kamu udah harus main. Hah? Panik saya. Bener-bener panik. Wah itu sampai nangis sih. Jujur di situ sampai nangis. Maksudnya ya udah jauh-jauh datang ke Eropa, udah sempat main. Karena ya itu saya nggak pengetahuan jet lag. Jadi ya udah asal pulang tidur, tiba-tiba bangun-bangun. Dan jadi nggak bisa main tuh? Udah nggak boleh main. Nah, Karena udah waktunya. Oh kan. kena WO. Udah waktunya tapi nggak ada di situ. Nggak Nggak datang. Itu pengalaman terburuk sekaligus aib lah ya. Iya, ya sebenarnya aib sih. Sebenarnya itu agak aib sih. Karena kayaknya nggak ada lagi ya pemain tuh kayak saya. Gak apa-apa. Aib itu masih bisa diceritakan dengan bangga kalau udah juara All England. Benar. Kalau juara itu Jo bebas ngomong Semua aib apapun. jadi ini ya. Semua aib bisa Tutup. semua aib bisa dibawa ketawa. Coba kalah All England. Aib lu panjang bener buat jadi cibiran. Kalau kamu Oni? Aduh kalau aku apa ya? Nggak ada sih. Maksudnya yang jadi ini banget jadi trauma apa semua. Cuman ya ingat juga nggak lama dari dia tuh ada pertandingan di Taipei. Itu hampir ketiduran juga sama. Kalian memang. Nah, ini masalahnya lama-lama kalian kan sahabatan ya menurut aku nggak soal ketiduran lah. Emang kalian pemalas aku rasa. Nah, kalau aku masih mending kan di Eropa jet lag. Agak keren ya. Agak keren ya lumayan lah. Lebih bonafit. Iya, tapi kan di Eropa beda 6-7 jam gitu kan. Tapi kan WO saya nggak jadi, nggak jadi kena WO. Iya, dia Oh, nggak kamu jadi. tetap? Pas banget. Jadi kebetulan Masih untungnya bisa. hotel sama hallnya sebelahan. Jadi pas Bisa bangun, jalan. pas jam ini, jadi masih bisa langsung lari gitu. Datang langsung masuk ke lapangan. Dasar tukang tidur. Itu pelatih kocar kacir nyariin ginting mana gitu. Karena trauma juga dia Trauma bawa saya pertamanya. bawa Jonathan waktu itu sempat tidur WO kan. Ketiduran. Pas saya wah untung aja ada. Jangan sampai kedua kalinya. Sampai 2 kali. Iya. Ya namanya juga sahabatan. Jadi kalian berdua memang pasangan sleepyhead, tukang tidur. Jo, menang kemarin kan dulu tuh Jojo waktu menang Asian Games ya 2018 ya. Ada gerakan yang wow cewek-cewek histeris gitu. Buka-buka baju. Kenapa sekarang nggak buka baju lagi? Dilarang istri? Mungkin enggak lah. Maksudnya ya sebenarnya kalau kita ngomong konteks selebrasi ya, sebenarnya sih wajar-wajar aja gitu. Karena di dunia olahraga lain itu menjadi hal yang wajar gitu. Tapi mungkin karena di bulu tangkis dan ya kebetulan waktu itu di Asian Games di Jakarta, jadi ya yang diingat itu gitu. Cuman ya belakangan ini mungkin ya lebih. Kenapa nggak? Itu kan bisa bikin histeria. Cukup. Cewek-cewek, you cukup. know, cine. Udah kayak ya nggak usah lah ya, jangan berlebihan juga lah ya udahlah biasa aja. Memang dia mau low profile atau ada analisa apa sebagai sahabatnya? Mengapa dia tidak buka baju lagi? Saya no comment deh. Atau jangan-jangan seperti yang kita bicarakan Apa tuh? sebelum masuk studio, sebenarnya dia sudah agak buncit. Mungkin.
Jadi daripada di Zoom sama netizen, oh tidak serata. Serata dulu. Sudah mulai ada. Waktu itu 6 kok sekarang tinggal 2. So jadi ini pengalaman yang luar biasa ya buat kalian berdua untuk membawa nama baik Indonesia. Nah, saya sebenarnya mau masuk ke soal bisa sampai di sini juga bukan tanpa perjalanan yang jatuh bangun. Tapi juga soal pernah mendapat penilaian bahwa kalian berdua ini jauh lebih mementingkan kegiatan di luar lapangan daripada berlatih. Pelajaran apa yang mereka dapatkan?